Selamat berjumpa kembali kepada adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan ini kita teruskan materi perkuliahan kewirausahaan pada chapter yang ke-7, yaitu Design Thinking. Ya, jadi Design Thinking ini nanti akan menjadi salah satu parameter untuk melihat apakah calon wirausaha atau wirausaha itu mampu mengolah daya pikirnya untuk proses di dalam pelaksanaan kewirausahaan. Mari kita lihat pengertian dan gambaran design thinking. Semoga dalam hal ini mampu menjembatani kita untuk memahami. Jadi kita lihat pada gambar tersebut, ya, ada satu proses di mana kita melakukan define the problem, mendefinisikan permasalahan. Tentunya dalam hal ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh calon wirausaha. Ya, tantangan-tantangan, problematika itu tetap harus didefinisikan dan nantinya akan ada tahapan untuk penyelesaian. Ya, di mana kalau seandainya kita tidak mampu mengurai dengan benar, maka proses di dalam memahami masalah itu akan menjadi apa istilahnya kalau bahasa itu ruwet, menjadi tidak terarah yang bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya. Itu kan seperti benang yang ruwet, satu dengan yang lain berputar dan sebagainya dan sebagainya. Ya tentunya hal itu akan memperberat konsep di dalam berwirausaha ketika di dalam memahami masalah, kemudian juga dalam konteks berikutnya ternyata tidak mampu diurai secara tepat, maka kita ilustrasikan sebagai keruwetan di dalam menerjemahkan masalah untuk diselesaikan. Sehingga dalam hal ini design thinking ya dapat diartikan ya sebuah pendekatan pemecahan dari masalah yang berpusat pada pengguna, di mana dalam pelaksanaannya memerlukan lebih banyak action dibandingkan proses berpikir. Sekali lagi, kata kunci yang harus dipahami di dalam desain adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna, ya, di mana lebih banyak action tindakan nyata dibandingkan lamanya atau banyaknya proses berpikir, ya. Nah, sehingga sama di dalam apa proses di dalam design thinking, mari kita lihat define problem, begitu kita menemukan maka langsung action, ya, di mana kita coba bagaimana melihat dari potensi kompetitor, benchmarking, langsung aja dilihat kompetitor. Tidak usah terlalu banyak memikirkan kompetitor, ketakutan, dan sebagainya, tapi langsung lihat kompetitor siapa. Kemudian setelah itu akan dilakukan satu penyusunan di dalam body storm, kemudian kita langsung membuat prototipe. Prototipe perlu direncanakan, tapi jangan terlalu banyak merencanakan. Nanti tidak selesai-selesai. Prototipe jadi bentuknya. Kemudian lakukan tes. Sehingga ada alur kita berpikir, tetapi jangan terlalu banyak berpikir. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu fenomena pola pikir dari setiap manusia. Pertama, ada analytical thinking dan ada intuitive thinking. Ya, di mana analytical thinking biasanya menggunakan pendekatan logik, sekuen, rasional, ya, objektif, dan melihat di dalam berbagai bagian per bagian. Sedangkan di dalam intuitive thinking itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ciri random, intuitif, holistik, ya, kemudian bersifat sintesis, subjek, ya, bukan objek tapi subjek, dan melihatnya keseluruhan. Dua jenis pola berpikir ini selama ini selalu dimiliki oleh dua sisi dari orang. Sehingga harapannya design thinking itu mampu memformulasikan dua jenis pola berpikir, yaitu analytical dan intuitif dengan perbandingan kurang lebih sama, 50%, 50%. Makanya juga kombinasi. Ya, memang ini bukan hal yang mudah, tetapi kita harus belajar bagaimana kita mengkomunikasikan cara berpikir analitik dan cara berpikir intuitif. Ya.
teruskan berikutnya. Mari kita lanjutkan bagaimana rule dan struktur dalam pola berpikir yang harus akan kita. Pertama, rule-nya ya, itu adalah the human rule. Bahwa seluruh aktivitas kewirausahaan itu diatur, dimanage, didesain yang nantinya bersifat sosial. Kita tetap berorientasi kewirausahaan pada finansial dan profit, tetapi tidak melepas bahwa konsumen harus mendapatkan perlakuan secara manusiawi, yaitu sosial. Pendekatan kemanusiaan, pendekatan ke sosial. Orientasi profit tetap perlu, keuntungan tetap menjadi target, tetapi menjaga hubungan baik dalam arti sosial itu menjadi salah satu rule dari design thinking. Kemudian ambiguity rule. Di dalam menyusun satu pemikiran dan juga pelaksanaan di dalam kewirausahaan harus mempertahankan ambiguitas ya. Jadi kita tetap harus melihat bahwa potensi perbedaan-perbedaan atau cara pandang di lapang itu tetap harus kita antisipasi, harus kita hadapi dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, redesign ya, kita desain ulang, kita formulasikan ulang dari semua tata laksana yang sudah ada. Kita mempunyai satu SOP di dalam proses pembuatan satu produk makanan. Ya, tidak ada salahnya kita evaluasi kemudian ditemukan potensi redesign ulang dari proses. Begitu juga tata cara di dalam penataan layout kita desain ulang ya. Kemudian tangibility rule ya, aturan. Ketika kita membuat ide ya, impian dan ataupun cita-cita itu harus mampu diwujudkan ya dalam wujud yang bisa terukur, tangible ya, seperti itu. Jadi apapun ide dari para pelaku wirausaha itu harus diupayakan mampu terwujud. Ya, itulah rule dari tangibility. Ya, berikutnya dari 4 rule. Nah, di sini mari kita lihat bagaimana supaya struktur itu dapat berjalan dengan baik, maka harus ada beberapa langkah yang dilakukan. Building on diversity, ya kan, memfasilitasi keragaman ya dari tim yang kuat dan melakukan komunikasi dan kolaborasi selama proses desain. Jadi di dalam pembuatan satu ide itu harus ada satu komunikasi dari keragaman tim. Ingat, impian cita-cita tiap orang beda-beda. Ya, tetapi jangan sekali-kali mengabaikan impian tiap orang, tapi upayakan dilakukan komunikasi dan memfasilitasi. Kita harus menjaga bahwa diversity atau keragaman itu menjadi aset. Jangan sampai monoton. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, exploring the problem space ya. Bagaimana kita harus menciptakan satu pemahaman bersama ya tentang masalah yang dihadapi sebelum proses pengembangan yang sebenarnya dimulai. Kita fokuskan mempelajari pengguna dan konteks sosial dalam berbagai perspektif. Maka disebut itu exploring problem space. Kita buka semuanya dalam sudut pandang. Ya, jadi harapannya kita lihat dari sisi A, sisi B, sisi C, dan sebagainya. Kemudian setelah itu exploring solution space. Bagaimana kita mengintroduksikan, mempromosikan ide dan konsepnya yang kreatif untuk memancing ya ide-ide yang sudah ada meskipun dalam bentuk sketsa dasar atau sketsa kasar agar muncul pengembangan ide secara teknis untuk bisa dipilih dari sekian banyak inovasi ataupun ide yang muncul. Kemudian iteratif line of both space, baik itu exploring problem ataupun exploring solution. Kita lakukan satu kombinasi ya, sehingga dalam hal ini nanti akan ada integrasi umpan balik pengguna secara dini dan akhirnya menuju kepada terciptanya prototype. Prototype itulah sebenarnya bukti karya bahwa akan lebih banyak porsi action daripada thinking. Kan seperti itu. Monggo lanjut. Nah, sekarang bagaimana alur
kerja di dalam design thinking atau design thinking framework. Mari kita lihat ya, secara visual kita melihat ya ada satu tahapan-tahapan di mana framework itu dimunculkan dalam rangka memahami dari design thinking. Pada dasarnya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama yang disebut sebagai immerse, ya. Yang kedua invent, kemudian implement, ya. Kita lihat immerse. Kita harus bisa memahami keinginan atau kebutuhan user atau konsumen, ya, sehingga dalam hal ini keberhasilan dari kewirausahaan karena memahami apa yang menjadi keinginan konsumen, dan tentunya dari keinginan tersebut dipetakan, dijadikan suatu permintaan, ya. Ini adalah dasar, sehingga dalam hal ini penciptaan produk, penciptaan jasa, barang itu pasti didasarkan kepada apa yang menjadi permintaan konsumen. Itu tingkat immerse. Ya, dalam hal ini ya kita lihat memahami, understanding, dan akhirnya mapping, ya. Ya. Nah, di sini fungsi listening, mendengarkan, harus menjadi satu karakteristik dari kewirausahaan. Jadi dalam hal ini listening much more than speaking. Nah, kalau ketemu konsumen jangan banyak diceramai, tetapi justru dipancing, dieksplor untuk menyatakan pendapat-pendapat dan kita listening. Ya, itu tahapan dari immerse. Kemudian dengan mapping dari kebutuhan yang lebih detail yang mampu kita potret, tentunya kita akan mendefinisikan rancangan produk dengan melakukan brainstorming ide-ide yang tadi. Kumpulkan tim, membuat ide, mulai dari ide kasar menuju kepada ide detail. Itu yang nanti akan merujuk kepada invention atau temuan, di mana kita definisikan idean-idean. Dan akhirnya nanti akan ada satu proses penciptaan, ya, karena bagaimanapun juga invent itu akan teruji, akan terbukti kalau ada penciptaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah implement, ya, di mana ide yang sudah kita rumuskan bersama, kita define, dan tentunya dalam hal ini sebagai penutup dari perkuliahan ini, mari kita coba terapkan design thinking dalam pola pikir kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, yang harapannya nanti kita terapkan ketika kita merintis satu usaha di dalam mewujudkan kewirausahaan nyata. Terima kasih, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Selamat.